Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, langsung ya. Ini juga sama, saya ambil dari YouTube juga, kutipan juga, tapi ini kayaknya maksudnya ini masih panjang gitu ya, jadi emang kutipannya benar-benar dikit banget yang saya ambil. Iya, itu aja sedikit banget ya. Ya, terus dari Ustadz yang hebat, dari Ustadz yang ya favorit ya Ustadz Adi Hidayat gitu. Ya, jadi di sana emang judulnya Jika Hati Mulai Lelah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya jatuhnya motivasi sih ya. Ini cuman nggak tahu, semoga bisa seenggaknya membuka gerbang buat kita mencari lebih dalam lagi gitu kayak, atau mencari motivasi lagi gitu. Nah, jadi ini ada kayak tiga, ya pertama dari ayat dulu ya. Jadi di surat Al-Duha ayat 4. Topiknya Abdullah ayat 4. Dulu ya kita. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang kesudahan itu adalah lebih baik daripada yang pertama ya, yang sebelumnya ya, yang sebelumnya gitu. Sebelumnya ya. Ya, jadi akhirat itu gitu. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Gitu ya. Nah, jadi ini aja dulu, maksudnya kita pikirin akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kan akhirat itu sangat jauh lebih baik daripada dunia. Oke, dunia ini memang kita tempatnya capek gitu ya, apalagi kalau misalnya kayak kalau fisik dan ini tuh emang ini banget ya, maksudnya kerasa banget gitu kan itu istirahat. Tapi kan kalau misalnya hati tuh emang butuh kayak motivasi gitu. Ini benar-benar kalau misalnya emang hati tuh mulai lelah, emang kita harus nyari kayak bener, maksudnya motivasi gitu ya, biar akhirnya menumbuhkan kembali semangat gitu. Itu kan jatuhnya kayak kita futur gitu kan. Nah gitu. Ini juga udah banyak juga dibahas di para ulama futur kayak gitu. Pokoknya kalau pas waktu kita lelah tuh kayak gimana gitu. Yang penting jangan sampai loss banget gitu. Saya berkurang, iya pasti gitu kan pas lagi futur. Tapi jangan sampai loss kayak gitu. Jadi itu ya termasuk emang dunia tuh tempatnya capek gitu ya, kita capek sholat misalnya, capek sholat tapi ntar di akhirat tuh udah nggak sholat lagi ya, udah nerima balasannya, capek kayak melayani gitu ya, udah ntar kita nerima balasannya di akhirat gitu ya. Di akhirat tuh udah tinggal nggak usah sholat lagi, nggak usah baca Quran lagi gitu ya. Bahkan kalau misalnya di akhirat baca Quran itu kayak untuk menunjukkan kita, maksudnya balasan kita ya gitu ya. Balasan kita ya Allah, semoga aja benar-benar kita termasuk jadi bagian dari Ahlul Quran, amin gitu ya. Karena Ahlul Quran itu benar-benar udah dipakaikan mahkota kan, selain dipakaikan mahkota, pakai jubah dari emas, pakai kalung dari emas gitu. Terus yang Allah bilang itu kepada ahli Quran, naiklah sebagaimana kamu membaca, naiklah dan bacalah Quran sebagaimana kamu membaca di dunia gitu kan. Nah, jadi di naik tuh, terus pas waktu ayat terakhir kita baca misalnya kayak sampai ke surat Anas gitu ya, ya Allah semoga 30 juz itu kan berarti dari Al-Baqarah sampai Anas gitu. Itulah surga yang tertinggi. Ya, itulah surga yang tertinggi. Berarti surga Firdaus ya. Itulah surga tertinggi, pintunya ada 8. Gitu. Nanti ketika kita emang di situ berhentinya gitu. Ya Allah, amin ya Allah. Kita masuk ke itu surga, amin ya Allah. Ya, surga tertinggi. Nah, nanti dari situ malaikat datang. Nah, terus di situ malaikat bilang salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum gitu. Jadi kayak keselamatan untuk kalian gitu. Kayak salamun tuh kan kita juga kayak bisa buat datang gitu, selamat datang kayak gitu kan, assalamualaikum gitu kan. Ya salamun alaikum bima sabartum, karena kesabaran kalian. Itu. Jadi emang apa ya udah sabar dulu gitu kan. Udah sabar dulu, itu pahala itu nanti di akhirat gitu. Jadi salamun alaikum bima sabartum gitu. Jadi aku maksudnya ini patri di dalam hati kita. Pertama itu tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus nanti ketika emang akhirnya kita masuk ke surga, amin ya Allah,
Itu karena kesabaran kita. Amin ya Allah. Gitu ya, karena kesabaran seseorang yang sabar, itu nanti para malaikat akan mendatangi kita dengan mengucapkan itu, salamun alaikum bima sabartum, gitu. Keselamatan atas kalian karena kalian orang yang selalu bersabar. Sebelum yang ini, sebelum salamun alaikum bima sabartum itu ada ayat jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi sebelum ayat yang tadi. Tuh ya. Jadi ini tuh kayak ayat yang sebelumnya ini. Jadi ketika emang kita bisa masuk surga, itu kita bisa ngajak siapa aja kayak saudara gitu kan. Ya deh kalau masalah min abaihim dari ayah ibunya tuh kita bisa ajak gitu. Abaihim wa dzurriyyatim dan anak-anak kita gitu, keturunan kita tuh itu semuanya bisa kita ajak gitu. Jadi salam ya gitu, pokoknya semua, bahkan kayak teman-teman guru-guru itu tuh semuanya kita bisa ajak gitu. Bahkan dalam satu hadis gitu itu sebetulnya kita bisa ajak kayak 70-nya gitu, 70 orang yang bisa kita ajak buat masuk ke surga gitu. Tuh ya. Tuh, jadi emang jadi kalau Ustaz bilang tuh kayak ya udah sabar dulu sedikit gitu, sabar dulu sebentar lah gitu di dunia gitu. Nanti tuh di akhirat tuh kita udah nggak usah kayak sholat lagi, nggak usah ini lagi gitu, nggak usah pokoknya emang nggak usah capek-capek lagi gitu. Emang dunia itu emang tempatnya capek gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau capek udah akhirnya pulang pulang ke akhirat gitu kan. Kalau nggak mau capek pulang ke akhirat, nah kayak gitu. Nah terus kita terusin lagi surat Ad-Duha-nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarbu. Itu kan tadi yang walal akhiratu khairul laka minal ula, terus wala saufa yu'tika rabbuka fatarbu. La saufa itu kan benar-benar ya, la itu kan kayak lam taukid. Itu kan yang tadi juga walal akhiratu lam taukid juga. Ini juga wala saufa. Saufa akan. Yu'tika itu kan Tuhanmu akan memberikan. Yu'tika rabbuka, memberikan kepadamu sampai kamu tuh puas. Fatarbu, sampai kamu tuh ridho. Gitu. Jadi kayak saufa tuh kenapa saufa bukan sin, bukan sa gitu, karena emang jangka waktunya panjang gitu. Maksudnya nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu Robmu tuh akan memberikan apa yang kamu inginkan sampai kamu puas. Benar-benar sampai kita tuh puas. Sampai kayak kalau misalnya di dunia kita dapat nikmat, misalnya kayak kita dapat nikmat, misalnya kayak apa ya, kayak ya maksudnya kita ya gitu ya, saya kenikmatan yang pengen ini gitu ya, misalnya kayak kita kendaraan gitu, misalnya kayak pengen sepeda gitu kan, setelah kita dapat sepeda dia pengen motor gitu kan gitu kan, setelah kita udah ngerasain dia ada motor, aduh pengen mobil kayak gitu kan, dan yang lain-lain gitu. Jadi kayak sifat nikmat itu kalau di dunia itu emang nggak ada habisnya. Maksudnya emang kita selalu pengen gak ada puasnya gitu. Emang kita selalu pengen, udah dikasih ini pengen kayaknya pengen yang ini deh, udah dikasih ini pengen lagi yang lebih lagi, udah dikasih ini pengen lagi yang lebih gitu. Nah nanti di akhirat tuh kita akan dikasih benar-benar kayak sampai puas gitu. Ya, jadi kayak wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu orang-orang yang nanti emang masuk ke surga tuh, nanti Allah akan kasih apa aja yang akhirnya sampai kayak kita tuh benar-benar puas, ya Allah aku tuh udah puas gitu, ntar tuh ya Allah, amin gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk yang sekarang emang nih kita di dunia jadi jatuhnya tuh kayak gini, jadi kita kayak kerja, tapi kalau pas waktu kita dapat upah tuh kan seneng gitu ya. Jadi kayaknya tuh abis itu kayak kerjaan kita tuh jadi kayak agak ya berkurang, agak ringan gitu, atau bahkan kayak terbalaskan gitu dengan upahnya itu kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi emang dunia ini tempatnya capek, nguras tenaga bener-bener kayak kita, tapi ya itu kita emang harus sabar gitu. Kayak gitu aja ya. Jadi yang mau saya sampaikan ya, semoga kita semua benar-benar bisa masuk ke surga dengan perantara Al-Quran ini yang memang Masya Allah banget ya. Maksudnya ujian dari mana-mana itu datang gitu untuk ya kita, biar kita tuh emang berjalan gitu. Ketika akhirnya kita emang udah berniat untuk menghafal Quran, untuk bersama dengan Al-Quran, pasti akan ada ujiannya dari segala tempat gitu. Bahkan kalaupun yang nggak di sini, pun yang di luar pun juga sama aja gitu. Jadi kayak emang ketika kita akhirnya bertekad suatu, apalagi kebaikan, gitu ya, apalagi amal solih, pasti akan selalu ada ujiannya kita. Oke, jazakumullahu khairan. Berarti kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dosa